Oke guys, harga sempat drop ke bawah garis hijau ya. Kita cek ke Bybit 1,74 US dollar. Kita biarin dulu sedikit lagi guys. Delta volume sementara masih bagus, minus 82% ya. Jadi dorongan sell masih ada, masih kuat. Kita cek di Bybit sudah 2,36 US dollar. What's up guys, welcome back to channel Ugo. Buat yang baru saja nonton dan mampir di channel ini, jangan lupa support channel Ugo dengan cara tekan tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasi lonceng agar kalian selalu dapetin update video terbaru dari channel Ugo, uang gratis online. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan. Di time frame 15 menit, kita mendeteksi arah pergerakan market. Di sini kita melihat arah pergerakan market adalah uptrend ya. Kita hubungkan pantulan yang ada di bawah sini dengan yang di atas. Ini sebagai garis support, yang di atas sebagai garis resisten, dengan menggunakan parallel channel yang ini atau bisa digunakan trend line. Selanjutnya kita pergi ke time frame 1 menit. Di time frame 1 menit kita buka indikator volumetric VIDIA dan juga predictive range. Di sini volumetric VIDIA memberikan delta volume minus 51%, yang menandakan bahwa ada tekanan jual dari atas sehingga harga memungkinkan akan mengalami penurunan. Sedangkan delta volume di time frame 15 menit masih positif 13%, yang menandakan bahwa pergerakan harga masih memungkinkan ke arah naik pada time frame yang lebih panjang. Ketika kita melihat pergerakan harga di time frame 1 menit, di sini masih memungkinkan harga menuju ke garis resisten dari parallel channel. Namun di sini berbanding terbalik dengan delta volume yang menunjukkan angka negatif, sehingga memungkinkan harga akan menuju ke arah bawah. Jadi di sini kita harus menunggu dulu ya guys, sampai terkonfirmasi apakah harga akan turun melewati area support dari predictive range atau akan naik menembus garis tengah dari predictive range. Dan ternyata harga semakin turun, delta volume menunjukkan angka minus 85%. Di sini candlestick sudah sempat memasuki area support dan predictive range, indikator predictive range sudah memberikan area support yang baru dan juga area resistance yang baru. Oke, ternyata di sini harga turun sampai ke garis support terbawah dari parallel channel. Nah, nanti jika seandainya harga memantul di area support dari predictive range ini menuju ke atas, kemungkinan harga akan melanjutkan kenaikannya ya. Tetapi jika sebaliknya harga berhasil breakdown dari garis support yang dihasilkan dari predictive range, maka kemungkinan harga akan terus mengalami penurunan atau berbalik arah dari yang awalnya uptrend menjadi downtrend. Oke guys, di sini harga terlihat pullback dari garis terbawah parallel channel, yaitu garis supportnya, dan memantul juga di area support dari predictive range. Jika kita zoom, di sini terlihat bahwa satu buah candle telah breakout dari area support predictive range ya, yang memungkinkan harga akan mengalami kenaikan. Namun di sini kita melihat delta volume masih minus 74%. Nah, sebaiknya kita akan tunggu dulu sampai di delta volume menjadi positif 30%, barulah kita melakukan open posisi long ya. Dan ternyata harga drop menembus batas terbawah dari parallel channel ya, atau garis support dari trend line, dan delta volume masih menunjukkan angka minus yang cukup besar, itu di minus 91%. Kalau kita cek di time frame 15 menit, di sini juga sudah terlihat bahwa harga sudah breakdown ya dari parallel channel atau garis trend yang kita buat. Namun kalau dilihat dari swing low terakhir di sini, harga sekarang ini belum melewati swing sebelumnya ya. Jadi masih ada kemungkinan untuk kembali naik. Namun jika harga melebihi di sini, maka di sini akan terbentuk change of character ya, yang memungkinkan bahwa harga akan bergerak sebaliknya atau berbalik arah ke arah downtrend. Yang tadinya harga bergerak naik, dan bisa jadi harga akan bergerak sebaliknya ke arah downtrend. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Ini berarti kita bisa melakukan open posisi short, jadi posisi sebaliknya dari arah trend yang terjadi di time frame 15 menit, yang kita lihat bahwa trennya adalah uptrend. Karena di sini kita sudah melihat bahwa harga sudah breakout dari area parallel channel yang kita buat, dan juga delta volume menunjukkan angka negatif yang cukup besar, yang berarti bahwa tekanan jual cukup tinggi. Maka di sini kita bisa memasang posisi short ya. Lalu sampai
Lalu di mana kita akan melakukan open posisi short? Kita bisa melakukan open posisi short di sekitar area resisten dari parallel channel atau di sekitar garis tengah ini, garis tengah dari predictive range ya. Bagaimana cara kita untuk memperkirakan pergerakan harga koreksi ke atas dan terreject sehingga kita bisa melakukan open posisi short? Kita gunakan Fibonacci retracement, kita tarik dari swing high ke swing low untuk market yang sedang turun ya. Cuman di sini kita harus menunggu dulu sampai ada candle biru atau candle hijau ke arah naik, barulah bisa kita menarik garis Fibonacci dari swing high ke swing low. Oke, di sini kita sudah melihat candle hijau atau candle biru yang dimana menyatakan bahwa sudah terjadi pantulan di sebelah sini ya. Nah, jadi kita bisa menarik garis Fibonacci dari swing high ke swing low ke pantulan yang ada di bawah ya. Nah, di sini memungkinkan harga akan memantul di sekitar area ini 38,2% sampai 50% atau di sekitar 50 sampai 61,8%. Nah, namun biasanya harga lebih sering memantul di sekitaran 38 sampai dengan 50% ya. Jadi kita akan tunggu harga di sekitaran ini. Kita hapus dulu yang ini, kita hapus juga untuk Fibonacci. Oke, nanti kita tunggu dulu harga turun ke sini lalu naik dan memantul di sini sampai terbentuk satu buah candle hitam atau candle merah ya. Barulah kita melakukan open posisi short di sekitar sini dengan stop loss kita tempatin di atas area resisten. Yang ini area resisten yang merah dari predictive range. Lalu target profit bisa kita turunkan ke 1/1,5 sekitar sini ya guys ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita tunggu dulu apakah namanya itu area resisten yang kita buat ini pada Fibonacci 38,2% sampai dengan 50%. Oke guys, ternyata harga sudah sempat menyentuh area resisten yang kita buat ya. Jadi di sini kita bisa melakukan open posisi short. Dan di sini data volume masih minus 71% yang angkanya cukup tinggi ya. Kita masuk dulu ke aplikasi Bybit. Pairnya Soluna USDT. Kita gunakan metode market langsung saja. Open posisi dengan modal $14,3 posisi short ya. Oke, posisi kita sudah terbuka guys. Kita entry di harga 180,96 ya. Kita buat dulu untuk rasio rewardnya. Entry-nya di harga 180,96 pas ya. Terus kita ubah untuk stop loss, kita buat naik di atas area resisten yang berwarna merah ya, yang ini. Jadi kita buat stop loss itu di atasnya. Nah, ini wajib banget ya untuk stop loss, kita wajib pasang. Jangan pernah kalian tidak menggunakan stop loss karena kita tidak tahu pergerakan harga ke arah mana dengan pasti. Jadi kita harus amankan modal. Lalu untuk target profitnya kita ambil dulu 1/1,5 ya guys ya. Kurang lebih di situ. Nah, sekarang kita input untuk stop lossnya dulu. Stop levelnya ada di harga 182,12. Kita copy, balik lagi ke Bybit, terus set TPSL. Nah, stop lossnya kita buat triggernya di harga sesuai dengan yang kita copy. Di sini jika kita loss maka lossnya akan menjadi 0,8 USDT. Oke, kita confirm. Di sini take profitnya seperti biasa kita kosongin aja. Kita nanti gunakan metode trailing stop secara manual ya guys ya. Kita amankan modal ketika nanti harga drop ke bawah sini ke area resisten. Kita turunkan nanti stop lossnya ya menuju pantulan yang ada di sekitar sini nanti. Di sini ada pantulan naik terus turun lagi. Nah, kita bisa adjust lagi untuk stop lossnya di sekitar sini nanti. Jadi posisi kita akan aman guys setelah kita adjust untuk stop lossnya. Oke, sekarang tinggal kita tunggu saja guys untuk posisi yang kita sudah lakukan hari ini. Oh ya, sebelumnya kita pasang alarm dulu ya. Seperti biasa kita pasang alarm di stop lossnya di atas ini. Karena jika ini bunyi bahwa kita tahu gagal ya. Satu lagi kita pasang di target profit pertama, yaitu di sini kita ambil target profit pertama itu di pantulan yang sebelumnya atau di swing low yang sebelumnya. Kita tahan layar handphone lalu akan muncul titik-titik seperti ini, garis titik ini, terus tekan tanda plus lalu add alert, maka alarm akan terbentuk. Jadi tinggal kita tunggu saja ya guys ya. Oke, harga sudah menyentuh target profit pertama, jadi alarm sudah berbunyi tadi di sini ya. Dan sekarang kita biarin dulu beberapa saat sampai kebentuk pantulan, barulah kita adjust untuk
stop lossnya di sini. Misalkan harga dari sini bergerak turun sampai di sini ada pantulan naik dan turun kembali. Nah, di sini baru kita bisa memasang stop loss yang baru ya. Jadi setelah kita melakukan perubahan stop loss ke sekitar area ini, maka posisi kita sudah aman di situ guys ya. Oke, kita tunggu lagi ya. Oke, di sini harga turun kembali ya. Kita cek dulu ke aplikasi Bybit. Sementara di sini profitnya baru 0,93 US dollar, dan sekarang kita bisa adjust untuk stop lossnya untuk mengamankan posisi kita guys ya. Kita turunin dulu stop lossnya, kita buat stop loss itu nanti di sini ya, di pantulan ini, di atas pantulan ini lagi sedikit di harga 180,68. Oke, kita adjust dulu untuk stop loss triggernya di 180,68, 80,68. Maka nanti kerugiannya 0,196 dan ini udah profit ya. Mal posisi kita udah aman sekarang guys ya. Walaupun seandainya harga balik lagi naik, mal tidak mengalami kerugian. Ya, harga turun kembali menyentuh target profit kita, namun di sini kita belum ambil profit ya, kita biarin dulu. Kita cek ke Bybit, di sini baru profitnya 1,2 US dollar. Coba kita cek ke belakang ya, di time frame 15 menit. Nah, swing low terakhir di sini yang mungkin akan kesentuh nanti yang ini ya. Coba kita beri tanda, kita kasih tanda. Nah, ini kita bisa jadikan sebagai target profit guys. Kita balik ke time frame 1 menit dulu. Oke, ini kita adjust sampai garis hijau karena kemungkinan harga akan turun sampai sini. Alarm kita turunin lagi. Sementara delta volume masih aman, minus 84%. Dorongan sell masih kuat ya. Oke, sementara profitnya 1,14 guys, masih di atas 1 dolar. Oke guys, harga sempat drop ke bawah garis hijau ya. Kita cek ke Bybit 1,74 US dollar. Kita biarin dulu sedikit lagi guys. Ada dorongan buy dari bawah, sementara delta volume masih tinggi ya, minus 62%. Kita akan tutup posisi sampai dia mencapai level ini guys. Kita turunkan lagi untuk alarmnya ya. Oke, kita cek dulu 1,85. Oke, akhirnya harga turun kembali guys. Nah, di sini posisi kita udah aman banget ya guys ya. Jadi kita udah trading tanpa resiko. Jadi kita tinggal ikuti pergerakan harga aja turun. Kita gunakan metode trailing stop secara manual sampai batas mana harga akan turun. Delta volume sementara masih bagus, minus 82% ya. Jadi dorongan sell masih ada, masih kuat. Kita cek di Bybit sudah 2,36 US dollar. Oke, sepertinya kita tutup saja perdagangan guys ya, karena di sini karena profitnya menurut saya udah cukup. Jadi kita sudahi untuk trading kali ini. Dan setelah kita menunggu sekitar 12 menitan, ternyata harga naik kembali guys. Bersyukur sudah kita tutup posisinya ya. Oke, jadi demikian aja video kali ini. Jika kalian ada request untuk membuat video tertentu, silakan ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa share ke semua orang dan juga nyalakan tombol notifikasi lonceng agar kalian mendapatkan video-video terbaru dari channel Uang Gratis Online. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih. Buat kalian yang baru aja mampir di channel ini dan juga sedang menonton video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasi lonceng supaya kalian dapetin video-video terbaru dari channel Uang Gratis Online.